Saudara, kita siapkan hati kita. Biarlah roh Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Katakan sama-sama. Roh Kudus mengalir, penuhi hidupku, kekuatan penolongku, berkuasa atasku. Roh Kudus mengalir, sembuhkan dan pulihkanku dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, hidupku menang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita percaya bahwa adalah hari yang luar biasa buat kita umat-umat Tuhan. Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat terbaik buat saya dan saudara. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir. Amin. Sembuhkan dan pulihkanku dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, hidupku menang dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, hidupku menang. Sekali lagi katakan bersama-sama. Dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, hidupku menang.
Oh, kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk karya ajaibmu bagi setiap kami. Amin. Engkau yang sudah naik dan menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami adalah anak-anak-Mu yang tetap mempertahankan iman. Tuhan, ini hidup kami. Biarlah firman-Mu terus memulihkan hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir dan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkuasalah atas setiap kami Tuhan. Layak kuduskan hamba-Mu. Untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Layakkan kami. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini ya, wah tidak terasa ya, kita ini di tahun ini sudah merayakan kenaikan ya, kenaikan Tuhan Yesus. Bentar lagi berarti tidak lama lagi ya, tidak lama lagi Natal ya, sudah mendekati ya, sudah pertengahan. Biarlah kita selalu menyiapkan hati kita karena benar-benar waktu dipersingkat ya, benar-benar waktu saat ini dipersingkat. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan. Saat ini saya memberikan tema kesiapan untuk kekekalan. Kita tahu bersama karya Allah ya, untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia. Lahir ya, kita rayakan Natal. Kemudian mati, bangkit, dan sekarang naik ke surga. Dan janji Tuhan ketika dia naik ya, Yesus naik, Yesus akan datang kembali. Saudara tahu bahwa Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga sudah dilakukan. Dan janjinya dia akan datang kembali. Itu adalah janji Yesus. Saudara, kita akan melihat bagaimana bahwa Yesus naik ke surga. Ini menunjukkan karyanya, karya penyelamatan itu sudah selesai. Ketika di kayu salib, Yesus salah satu perkataan di kayu salib, Yesus katakan sudah selesai. Sebagai bukti bahwa karya Yesus
penyelamatan yang dikerjakan selama ada di dalam dunia ini sudah selesai, Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Saudara, kalau kita melihat sebelum dari pasal 14 ini, ketika Yudas mulai bereaksi, ya, di situ Yesus sudah menyadari bahwa sesungguhnya dia harus kembali. Ya, waktunya sudah sangat singkat bahwa dia harus kembali ke surga. Jadi melewati proses bagaimana dia harus menebus kita, mati, bangkit, dan naik. Nah, kita akan melihat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua dalam pasal 14 ini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa? Sampai Yesus katakan kepada murid-murid, janganlah gelisah hatimu. Karena Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan pergi. Dan ke tempat di mana dia akan pergi, di situ murid-murid belum bisa pergi. Sehingga murid-muridnya gelisah. Selama ini murid-murid pergi kemana-mana melayani, mengikuti Yesus melayani kemana aja, memberitakan Injil kemana aja, itu bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kok Yesus pergi dan dikatakan, kemana tempat aku pergi, engkau belum bisa pergi sekarang. Murid-murid mulai gelisah. Sehingga Yesus kembali menekankan bahwa sebenarnya jangan gelisah hatimu. Ya. Dikatakan di situ ada ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kalau di sini berbicara kepada dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, ini jangan bingung. Ya, ini berarti Yesus sedang menyatakan tentang Trinitas. Ya, tentang Trinitas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama kita lihat di sini pada ayatnya yang pertama hingga yang kedua, dan kita lihat pada ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, untuk pergi ke sana, itu dibutuhkan tiket. Ya. Tiketnya apa? Kita akan melihat, saudaraku. Tiketnya apa? Iman kita kepada Yesus. Bukan dengan perbuatan baik, bukan. Karena saudara, pada 1 Korintus 2 ayat 5, di situ dikatakan bahwa karena iman, ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman kita jangan bergantung kepada logika, kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan atau kepada kuasa Allah. Nah, di sini berarti Yesus mau mengajak saya pribadi dan saudara lewat Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus ini bahwa untuk pergi ke sana kita membutuhkan tiket iman. Percaya kepada Yesus. Itu adalah tiket kita untuk pergi ke di mana Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ke kerajaan Allah. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman kepada Yesus, ya, maka hidup kita ini diwarnai oleh karakter Kristus. Kalau kita dikatakan kita memiliki tiket, yaitu kita percaya kepada Yesus, berarti kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Hidup kita diwarnai dengan pertobatan. Sekarang
saya pribadi dan saudara, kita tanyakan kepada diri kita, kepada diri saya dan diri saudara masing-masing. Apakah hari-hari ini kita sudah memegang erat tiket itu, yaitu iman kepada Yesus Kristus, dan iman kepada Yesus Kristus itu yang diwarnai oleh pertobatan. Karena ketika kita beriman kepada Yesus, berarti kita sepakat dengan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus anjurkan kepada saya pribadi dan saudara. Kalau kita sepakat berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengubah, ya, kita akan mulai pola pikir kita, karakter kita, ya, sesuai dengan Kristus. Pada Efesus 2 ayat 8 coba kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang sepertinya menyenangkan banyak orang. Atau mungkin kita katakan bahwa saya rajin pelayanan dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, kita percaya bahwa Yesus, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini. Sudah menebus aku percaya kepada Engkau. Itu adalah iman. Ya, itu adalah iman. Berkali-kali hamba-hamba Tuhan, baik itu saya maupun Bapak Gembala selalu menyatakan bahwa kita tidak pernah lihat Yesus itu disalibkan. Ya kan? Kita nggak lihat. Kita nggak lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus itu dipaku dan cucuran darah mengalir. Kita nggak melihat bagaimana, kuburnya kosong. Saat itu kita tidak menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat seperti murid-murid pada waktu itu menyaksikannya. Kita tidak menyaksikan, tetapi kita percaya itulah iman. Amin. Itulah iman. Nah, iman kita inilah yang membuat kita punya tiket masuk, tiket diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini ketika kita sudah memiliki tiket itu, hati-hati jangan sampai hilang. Ya, hati-hati jangan sampai hilang. Miliki tiket masuk. Kita akan melihat tentang kesiapan untuk kekekalan. Kita melihat apakah kita siap dijemput. Setelah memiliki tiket, kita beriman kepada Tuhan. Ya, kita beriman bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Dia adalah jalan kebenaran itu. Apakah kita sudah siap dijemput? Kesiapan untuk kekekalan. Apakah kita sudah siap untuk dijemput? Bukan berarti kita katakan bahwa wah ini sebentar lagi nih malaikat maut datang. Bukan seperti itu. Tetapi persiapan, kesiapan hati kita ketika Dia datang pada kali yang kedua. Apakah kita sudah siap dijemput? Saudara, karena pada ayatnya yang ketiga dikatakan aku akan datang kembali. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Berarti Dia, Yesus siap menjemput kita. Siapkah kita? Ini loh. Masalahnya di sini. Apakah kita siap? Saudara, saya pernah dibuat suatu mimpi. Dan itu saya ingat sampai sekarang, ngeri. Ya. Waktu itu saya masih kuliah sekuler ya di Manado. Dan
Saya diberikan mimpi saat itu penjemputan sudah datang, ya. Tapi saya ini masih sibuk. Aduh, ini belum siap bajuku, saya masih lihat di cermin, bagaimana. Terus saya masih ngambil sesuatu, masih sibuk dengan kesibukan saya sendiri. Penjemputannya sudah datang. Dan ketika saya keluar, itu sudah pergi. Itu penyesalannya itu nyesel banget. Saudara, nyesel banget. Ya. Saya juga pernah dibuat mimpi. Ketika pengangkatan, saya tertinggal. Karena saya terlalu sibuk. Ya. Karena saya terlalu sibuk ngurus ini dan itu. Sehingga ketika orang-orang lain sudah siap, jadi dalam mimpi itu seperti saya berusaha untuk ngangkat, tapi tidak bisa. Itu penyesalannya, nyesel banget. Saya masih ingat sampai sekarang, 2 kali saya dikasih mimpi seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu warning buat diri saya. Ya, tentang kesiapan, dijemput. Saya mau mengajak jemaat Tuhan juga. Kita siap, amin. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai ketika kita dijemput, kita gak siap. Karena dia berjanji, dia akan datang kembali. Nah, supaya kita siap, ada hal-hal yang harus kita waspadai. Kita lihat di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, perhatikan baik-baik dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kita katakan kita beriman. Kita ke gereja, ya kan? Kita selalu setia mungkin. Menurut kita setia. Saudara, tetapi kembali ditegaskan di sini bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini warning bagi setiap pelayan-pelayan, bagi hamba-hamba Tuhan. Warning. Dan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan juga. Ya. Kenapa? Kok dikatakan, ya coba saudara kita simak baik-baik. Kita perhatikan baik-baik. Ya, kita perhatikan baik-baik. Kita lihat. Sebelumnya pada ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu berarti kan dia ini adalah orang yang mengenal Yesus, mengenal Tuhan, ya kan? Bukankah di ayatnya yang ke-22 juga ditegaskan bahwa kami bernubuat, kami mengusir setan demi namamu? Ya kan? Disebutin satu-satu. Saudara, hati-hati. Disebutin semua yang dilakukan. Kadangkala kita merasa bahwa yang saya lakukan itu, saya sudah capek melakukannya untuk Tuhan. Tapi kok Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Kok bisa? Karena yang kita lakukan untuk kebanggaan diri kita sendiri.
bukan untuk Tuhan. Karena dikatakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa, ya kan? Kita harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga, bukan kehendak diri sendiri. Kalau kita melakukan kehendak diri sendiri, itu tidak dikenal oleh Tuhan. Ngeri loh, ya ngeri. Kalau kita renungkan ini, ayat ini baik-baik, saudara perhatikan baik-baik. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan pada ayat yang ke-22. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, tetapi dilakukannya untuk kebanggaan diri. Itu bukan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka aku tidak mengenal engkau. Ya, hati-hati. Awas, ya, awasi bagaimana hidup kita. Jangan kita kehilangan keselamatan. Ini kan seharusnya mereka diselamatkan, mereka beriman, ya kan? Mereka beriman. Mereka memiliki iman kepada Yesus. Seharusnya mereka diselamatkan. Tetapi ternyata dalam iman mereka kepada Yesus, awalnya saya percaya. Tetapi menggunakan semua itu untuk kebanggaan diri. Dan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara lihat di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca ayat ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara perhatikan. Ya, ini Yesus mengutus murid-muridnya. Lanjut. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaslah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Masuk enggak ini murid-murid yang tadi pada pasal 7 ayat 22? Ya. Masuk. Ya. Masuk. Dan pengutusan Yesus di sini kepada murid-muridnya memperlengkapi segala sesuatu itu termasuk Yudas. Itu termasuk Yudas. Jadi Yudas ini ikut bagaimana imannya. Wah, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat. Yudas ada di situ. Yudas beriman, Yudas percaya. Tetapi dia kehilangan keselamatan itu. Karena dia terfokus kepada dirinya untuk keuntungan dirinya pribadi. Itu Yudas. Yudas mengikuti Yesus sekian lama. Dia adalah orang kepercayaan Yesus. Ya, terbukti dia dipercayakan keuangan. Tetapi dia kehilangan keselamatan. Karena apa? Dia pelayanan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Awasi hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu. Saudara, kita harus
perhatikan kualitas hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, agar kita tidak kehilangan keselamatan itu. Kualitas hidup kita, ya, kualitas hidup kita, agar kita tidak dikatakan aku tidak mengenal Engkau. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yudas mengakhiri hidupnya dan kehilangan keselamatan itu. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 itu bagaimana kualitas, ya, tentang satu kualitas akan diuji apakah dibangun dengan rami, ya, ataukah dibangun dengan hal-hal yang berkualitas. Saudara nanti akan teruji. Ya, nanti suatu saat akan teruji. Semuanya akan teruji. Dan saudara, kita melihat, ya, kita melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan baik-baik di sini, ya, bahwa semua iman kita, segala sesuatu harus kita tambahkan. Bukan batasannya, aku percaya Yesus. Enggak, tetapi kita harus menambahkan hal-hal yang lebih lagi. Untuk apa? Supaya kita berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Tambahkan. Ya, tambahkan kebajikan, tambahkan kesalehan kita. Tambahkan di dalamnya. Jangan percaya, ya sudah, sebatas itu aja. Tidak, tapi tambahkan. Berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada sesuatu rasa cinta yang dalam akan Dia, yang tidak dapat dibatasi oleh hal apapun yang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Amin. Itu, tambahkan iman kita. Jangan hanya sebatas kita percaya aja, udah berhenti di situ. Tidak, tetapi tambahkan itu kesetiaan kita, kebajikan kita, kesalehan kita, tambahkan di dalam iman kita. Amin. Mari, supaya kita menjadi orang-orang yang siap ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena Dia akan kembali. Ya, karena Tuhan akan kembali menjemput kita orang-orang yang percaya dan yang siap. Ya, orang-orang yang percaya kepada Dia dan siap beriman kepada Dia dan hidup dalam pertobatan. Itu yang Tuhan cari dalam setiap saya pribadi dan saudara. Saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa camkanlah ini. Yesus katakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hal ini tidak selalu berbicara tentang materi. Tidak. Tapi kita menabur. Kebajikan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesalehan kita kepada Tuhan. Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita lakukan sungguh-sungguh? Ataukah sehari-hari kita hanya fokus kepada diri kita sendiri? Kita hanya melihat apa yang kurang dalam hidup kita. Kita lupa sesungguhnya kehidupan di depan adalah kehidupan kekekalan yang menantikan kita. Dan Dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Siap
menjadi anak-anak Tuhan yang siap. Perhatikan kualitas hidup kita. Ya, perhatikan kualitas hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita siap dalam kekekalan, kita harus siap menerima Roh Kudus. Ya, kita harus siap menerima Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, kita melihat di sini ya, mereka siap untuk menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita melewati setiap ujian-ujian. Supaya kita mampu menambahkan iman kita, kebajikan, kesalehan, kesetiaan. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu. Oleh sebab itu penting sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang sudah dipenuhi, jangan merasa puas. Ya. Karena biarlah kita selalu merasakan haus akan Dia. Dipenuhi, meluap, ya, berlimpah-limpah dan meluap. Yang belum dipenuhi, mari kita minta. Karena Tuhan Yesus katakan, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan rohku kepadamu. Itu kata Yesus. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Itu kata Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari seperti para rasul-rasul, mereka menanti-nantikan, memiliki kesiapan untuk menerima Roh Kudus. Amin. Memiliki kesiapan untuk menerima Roh Kudus. Yesus pergi supaya Roh Kudus datang. Yesus naik ke surga supaya Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa Yesus harus naik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, itu janji Tuhan bagi saya pribadi dan saudara. Kita akan menerima kuasa. Amin. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Minta. Kita bisa aja ngomong. Kemana aja saudara pergi. Di kesedihanmu, orang-orang terdekat tidak tahu, engkau bisa bercakap-cakap dengan dia. Karena dia itu pribadi yang ngerti sampai di kedalaman hati kita. Manusia terbatas. Hanya oh ya kasihan, tapi mereka tidak tahu luka terdalamnya kita. Dan Roh Kudus sanggup memulihkan kita. Roh Kudus sanggup membebat setiap luka kita. Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin. Mari buka hati kita. Miliki kesiapan untuk menerima
dan hidup di dalam Roh Kudus. Kesiapan untuk hidup kekal, kita harus pastikan kita miliki tiket masuk, yaitu iman kita kepada Yesus. Ya. Kesiapan untuk kekekalan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus siap untuk dijemput, miliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kesiapan untuk kekekalan, kita harus miliki kesiapan menerima Roh Kudus yang diberikan kepada saya pribadi dan saudara. Amin. Saudara, ketika kita nyanyikan pujian ini, pujiannya hanya singkat. Tetapi saya rindu hati kita buka selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus bekerja berkarya dalam setiap kita. Ya. Kita bebaskan Roh Kudus berkarya. Saudara, Roh Kudus itu, wow, dia ngerti, dia peduli dengan setiap kita. Mungkin kita merasa bahwa hari-hari yang kita lalui dalam memperjuangkan iman kita, ya, dalam memperjuangkan iman kita, kita tertatih-tatih untuk menambahkan kesetiaan kepada iman kita. Kita tertatih-tatih untuk menambahkan kesalehan, kebajikan kepada iman kita. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan memampukan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oh, seperti rusari di sungai-Mu, begitulah jiwaku. Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari kita mau katakan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. begitulah Terima kasih. jiwa. Ini hati kami. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu Tuhan. sungai-Mu, Oh,
kita kepada Tuhan. Kita fokus kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan bukanlah tanpa alasan. Kenaikan Tuhan untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan Ia berjanji, Dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang setia kepadanya. Mari nyatakan hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu menyembah Dia. Haleluya. 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 Kami sembah. Haleluya. 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 Lama sangara badakabara haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Oh, 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 penuhiku, penuhiku, amin. Urapi kami Tuhan, amin. Oh, dengan minyak kudus-Mu. Mari katakan bersama-sama, dengan minyak kudus-Mu. Oh, dengan minyak kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap roh ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap roh. Engkau yang berkuasa atas setiap roh yang hadir. Kami yang hadir Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau mau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Lebih lagi. Dan Engkau mau pakai semua kami yang ada di tempat ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat. Yang sungguh-sungguh. Yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Doa-doa yang ada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Tuhan, mungkin saat ini ada umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat, yang memiliki masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mari Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lama tidak hadir, Tuhan juga tarik roh mereka untuk datang bersama-sama memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati semua yang hadir hari ini. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga. Engkau memberkati pekerjaan. Engkau memberkati bangsa kami. Kota kami diberkati oleh Tuhan. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kekuatan kasih Tuhan, kuasa Allah dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.